Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mas Ibra di channel kesayangan kita semua, Ruang Singup. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor pendakian, yaitu pendakian di Gunung Merapi. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar kita semakin semangat dan channel ini semakin berkembang. Oke, tanpa basa-basi kita mulai ceritanya. Raka sekitar umur 28 tahun. Dia ini seorang pekerja kantoran yang memang sehari-hari sibuk dengan rutinitas yang melelahkan. Setelah bertahun-tahun tidak pernah mendaki gunung lagi, akhirnya Raka memutuskan untuk kembali menginjakkan kaki di alam bebas. Bersama 3 sahabatnya, yaitu Reno, Ayu, dan Faisal, ia ini memilih untuk melakukan pendakian ke Gunung Merapi, salah satu gunung paling terkenal di Jawa Tengah. Selain relatif mudah dijangkau, Merapi juga menyimpan daya tarik mistis yang membuat mereka ini penasaran. Malam sebelum keberangkatan, mereka ini berkumpul terlebih dahulu di sebuah warung kopi dekat terminal Jombor untuk membahas persiapan apa saja yang nantinya akan mereka bawa. Reno yang paling berpengalaman soal daki-mendaki mengingatkan mereka untuk membawa peralatan standar pendakian seperti makanan ringan, terus peralatan dan obat-obatan, air, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga si Reno mengingatkan teman-temannya agar selalu menghormati adat setempat. Pokoknya jangan sembarangan ngomong atau buang sampah nanti kalau kita melakukan pendakian, ujar Reno sambil menyesap kopi hitamnya. Si Ayu hanya tertawa kecil dan mengatakan, "Udahlah, santai saja Ren, kita udah gede semua kok, udah tahu hal-hal yang kayak gitu." Namun si Faisal yang baru pertama kali mendaki, raut mukanya ini agak tegang. Dia berucap, tapi emang bener ya cerita-cerita serem di Merapi?" tanyanya sambil melirik ke arah Rika. Nah, Raka mengangguk pelan. Kemudian Raka mengatakan, "Bener atau enggak, yang penting kita jaga sikap. Apalagi kalau lewat pasar Bubrah. Katanya tempat itu tempat yang paling mistis di area Gunung Merapi." Percakapan itu membawa suasana sedikit serius. Mereka menyelesaikan rencana lalu pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka tiba di base camp Selo sekitar pukul 7 pagi. Udara dingin langsung menyambut mereka, memberi rasa segar sekaligus menggigil karena waktu itu memang mereka sudah lama tidak menapaki area pegunungan. Kemudian mereka melakukan registrasi. Setelahnya mereka mulai melakukan pendakian sekitar pukul 8. Memang jalur Selo ini cukup menantang dengan tanjakan-tanjakan curam yang memaksa mereka berhenti di setiap beberapa menit. Kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa pendaki lain yang turun. Salah satu dari mereka ini sempat memberi peringatan kepada kelompok si Raka ini. "Hati-hati di pasar Bubrah, Mas. Kemarin ada pendaki yang katanya itu sempat
kesasar di sana. Padahal jalurnya itu jelas. Raka hanya mengangguk sambil tersenyum, meski dalam hati ia merasakan sedikit was-was. Tapi dia tidak ingin menakuti teman-temannya karena terutama si Faisal ini mukanya udah terlihat pucat. Perjalanan berjalan lancar hingga mereka tiba di pos pertama. Nah, pos ini hanya sebuah area datar kecil di antara pepohonan, tetapi cukup untuk digunakan tempat beristirahat. Di sana mereka membuka bekal ringan sambil menikmati pemandangan. Reno seperti biasa, dia mulai bercerita tentang pengalaman-pengalaman pendakian yang pernah dia lakukan di beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Namun ada sesuatu yang ganjil. Sepanjang istirahat, si Ayu ini merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pohon. Ia tidak berani mengatakan kepada teman-temannya karena takut dianggap berhalusinasi. Setelah mereka cukup mengambil istirahat, akhirnya mereka melanjutkan pendakian. Sekitar 3 jam setelah mereka lama melanjutkan pendakian, mereka sampai di batas vegetasi. Tempat pepohonan mulai berganti menjadi hamparan pasir dan batuan vulkanik. Pemandangan di sana luar biasa, tetapi angin dingin membuat mereka semakin cepat bergerak. Ketika mereka ini hampir mencapai Pasar Bubrah, kabut tebal ini tiba-tiba turun. Dalam jarak beberapa meter, semuanya tampak putih dan sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka di atas kerikil yang terdengar. Ayo, tetap bareng-bareng, jangan sampai kita terpisah. Nah, kalimat itu diucapkan oleh Reno sambil berjalan di depan teman-temannya. Namun, karena kabut semakin tebal dan suasana ini mulai terasa aneh, suara langkah kaki mereka yang seharusnya berirama kini terdengar mulai seperti ada tambahan langkah kaki yang lain. Nah, langkah kaki lain ini suaranya itu terdengar di belakang. Kemudian Reno berhenti sejenak dan menoleh. Gak ada apa-apa kok, ujarnya ini sambil mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi si Faisal yang berjalan paling belakang, dia mulai cemas. Ia bersumpah mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah dari kejauhan. Sal, Sal. Suaranya pelan seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk si Faisal ini berdiri semua. Siapa itu? Faisal akhirnya bertanya sambil berhenti. Yang lain ikut berhenti dan menatapnya dengan bingung karena yang lain ini merasa tidak mendengarkan ada yang memanggil-manggil si Faisal. Kenapa kamu? Ayu yang kebingungan dengan tingkah si Faisal. Dia mengatakan bahwa kamu itu kenapa? Kemudian si Faisal menjawab si Ayu, enggak, tadi kayak ada yang memanggil-manggil namaku. Nih, jawab si Faisal waktu mendengar Ayu bertanya seperti itu. Kemudian Raka mencoba menenangkan suasana. Dia mengatakan bahwa mungkin cuma suara angin. Udah, ayo jalan lagi, nggak usah terlalu dihiraukan hal-hal seperti itu. Yang penting kita fokus jalan aja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Namun kabut tebal membuat mereka ini sulit untuk melihat jalur, dan suara-suara aneh itu mulai lebih sering terdengar. Entah itu Faisal ataupun Raka ataupun Ayu itu masing-masing melihat atau mendengarkan suara yang
seperti memanggil, seperti ada suara anak kecil atau seperti suara orang lain, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan bahwa di situ ada orang lain. Nah, akhirnya mereka ini tiba di area Pasar Bubrah. Di situ terdapat dataran luas dengan hamparan batu vulkanik yang tak beraturan. Nah, disinilah biasanya pendaki kebanyakan mendirikan tenda sebelum melanjutkan ke puncak. Tapi kali ini yang mereka rasakan, tempat itu merasa berbeda. Setelah matahari mulai tenggelam dan kabut tidak kunjung juga menghilang, masih menutupi area sekitar situ, mereka segera mendirikan tenda untuk bermalam dan melakukan istirahat di area Pasar Bubrah. Tak lama kemudian malam tiba, suasana ini semakin mencekam. Suara-suara seperti tawa kecil terdengar samar-samar dari kejauhan. Nah, di tengah malam, Faisal yang memang sulit tidur ini mencoba keluar dari tenda untuk buang air kecil. Namun saat berjalan menjauh, si Faisal ini melihat bayangan seorang yang berdiri di atas batu besar. Dan anehnya, orang itu menatap ke arah Faisal. Nah, bayangan itu tidak bergerak sama sekali, hanya diam dan sambil memandang Faisal. Kemudian si Faisal yang agak ketakutan memanggil Reno, tetapi Reno itu pun tidak menjawab. Reno. Tapi Reno pun tidak menjawab, seolah-olah tidak mendengar apa yang Faisal teriak-teriakkan itu tadi. Nah, kemudian Faisal mematung, kakinya ini seperti terkunci di tempat. Dia ini, kata orang Jawa itu, sudah duwowoen. Kemudian sosok itu masih tetap berdiri di atas batu dan tidak bergerak sama sekali. Tetapi ia merasa waktu itu tatapan makhluk itu seperti menusuk, meski wajahnya ini tidak terlihat jelas, tetapi aura pancaran dari bayangan itu seperti melihat ke arah Faisal dengan tajam. Raka. Suaranya si Faisal ini berbisik-bisik, berharap ada salah satu temannya yang mendengar. Nah, ketika ia akhirnya memaksakan diri untuk mundur, bayangan itu perlahan bergerak. Bukan mendekat, melainkan seperti melayang turun dari batu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Kemudian Faisal ini panik dan lari kembali ke dalam tenda tanpa menoleh ke belakang. Begitu ia tiba di tenda, Raka yang sedang duduk di luar tenda ini menatap dengan dahi yang mengkerut. Dia kaget, loh, kenapa Sal? Kamu ini kenapa kok lari-lari seperti itu? Dengan muka yang pucat dan seperti dia ini ketakutan. Nah, Faisal ini tergagap-gagap. Dia ini sulit bicara, berusaha menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. Namun sebelum ia selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari arah batu besar yang Faisal tadi lihat. Mereka berdua, Raka dan Faisal ini langsung menoleh, tetapi ketika dia menoleh, dia pun tidak melihat ada apa-apa di sana. Aku yakin tadi pasti ada sesuatu, ucap Faisal yang suaranya ini memang agak merinding ketakutan. Kemudian si Raka menghela napas dan mencoba untuk meyakinkan Faisal bahwa udah Sal, mungkin kamu itu kecapean atau memang salah melihat. Karena kan kondisinya memang ini sudah malam dan kabut tebal, apalagi di tempat seperti ini. Gak usah berhalusinasi atau memikirkan hal-hal yang aneh-aneh.
Nah, Raka itu ngomong seperti itu kepada Faisal. Tapi si Faisal ini tetap tidak yakin. Ia memutuskan untuk diam. Namun ketika ia mencoba kembali tidur, suara langkah di luar tenda ini terdengar seperti ada orang yang mengelilingi tenda. Nah, si Faisal ini itu dengan rasa penasaran tetapi takut mencoba untuk memberanikan diri untuk keluar ke tenda dan memastikan bahwa di situ itu ada apa gitu. Setelah dia keluar tenda, membuka tirai tenda dan melihat kanan kiri, ternyata dia juga tidak mendapati ada seseorang atau hewan malam atau apa yang berjalan di sebelah tenda mereka. Nah, malam pun suara-suara aneh dan gangguan itu akhirnya setelah mereka tidur pun berlalu, dan pagi pun tiba. Mereka bangun lebih awal untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Si Faisal ini menceritakan pengalaman yang barusan tadi malam ini dialami kepada Ayu dan Reno. Tetapi teman-temannya ini malah menertawakan. Biasalah, pendaki baru, imajinasi lo terlalu liar, ujar si Reno sambil mengikat tali sepatunya waktu itu. Karena ya maklum saja, si Faisal ini memang baru pertama kali mendaki. Namun ketika mereka mulai berjalan, keanehan kembali terjadi. Saat mereka melewati batu besar tempat Faisal melihat sosok yang tadi malam itu, Reno ini tiba-tiba berhenti. Coba lihat deh kalian. Ini Reno sambil menunjuk ke arah batu itu. Teman-temannya pun menoleh. Nah, mereka perhatikan ini ada jejak kecil yang terlihat jelas di atas pasir vulkanik, dan jejak itu seperti milik seorang bocah atau anak kecil. Tetapi anehnya ini jejak kakinya ini hanya satu arah, menuju ke batu besar tanpa ada jejak yang kembali. Nah, kemudian mereka ini mencoba tetap realistis. Mungkin ini jejak lama kan. Toh banyak orang yang selalu lalu lalang melewati sini. Tapi kan cuma ada satu arah. Kalau pendaki yang lain lewat sini, pasti kan ada beberapa jejak. Ini cuma dua jejak kaki dan cuma satu arah, bukan bolak-balik. Faisal itu mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa ini tuh tidak wajar. Kemudian mereka memutuskan untuk melupakan kejanggalan tersebut dan tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Si Reno mencoba mencairkan suasana dengan beberapa candaan, tetapi rasa nyaman yang sudah tertaman di hati mereka ini begitu saja berubah menjadi rasa cemas dan ketakutan. Kemudian setelah beberapa lama mereka melakukan perjalanan semakin tinggi, semakin ke arah puncak, mereka ini merasakan suasana semakin aneh. Hawa di sekitar terasa lebih dingin dan suara burung serta serangga yang biasa menemani perjalanan gunung kali ini tidak terdengar sama sekali. Hanya ada suara langkah kaki mereka sendiri dan sesekali ada bunyi batu yang terjatuh, klotak, klotak gitu. Nggak ada suara lain di situ. Ketika mereka hampir sampai area puncak, tiba-tiba jalur pendakian tersebut itu mereka merasa ada yang berubah. Reno yang berada di depan memimpin perjalanan teman-temannya. Dia ini mulai ragu. Ini kok gak ada penandanya ya? Aku yakin kemarin
jalurnya nggak kayak gini kok. Nah, setelah Reno ini menyampaikan kepada teman-temannya bahwa dia ini memiliki keyakinan bahwa jalurnya yang kemarin ini bukan ini. Akhirnya setelah mereka beberapa lama diskusi di situ, kabut tebal ini kembali turun dan menyelimuti area lingkungan yang mereka tapak jejaki tersebut, membuat jarak pandang semakin terbatas. Kemudian si Raka ini mengambil peta dan mencoba memeriksa jalur, tetapi Raka tidak mendapati ada kecocokan dengan medan di depan mereka. Nah, Ayu ini langsung nyeletuk kepada teman-temannya, kita nggak tersesat kan? Nah, dengan spontan si Reno juga menjawab pertanyaan Ayu. Tenang, kita ini pasti nemu jalannya kok. Yang penting kalian nggak usah panik. Nah, Reno mencoba meyakinkan si Ayu, meski dalam hatinya dia juga tidak yakin apakah jalur ini itu benar atau tidak. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Semakin lama mereka semakin berjalan, jalur yang mereka lalui ini seolah-olah membawa mereka ke arah yang sama. Mereka ini seperti berputar-putar di tempat yang sama, melewati pohon kering yang tampak identik beberapa kali. Sampai menjelang sore, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Perbekalan mereka mulai menipis dan kondisi mental masing-masing ini mulai terpengaruh. Dan yang membuat suasana ini menjadi semakin panik, Ayu ini tiba-tiba menangis. Aku capek, aku nggak mau di sini. Aku nggak mau mati di gunung, katanya sambil teriak-teriak si Ayu ini. Kemudian si Reno berusaha menenangkan si Ayu, tetapi si Ayu ini tetap mericau seperti itu. Nah, si Faisal yang sejak awal sudah merasa ada yang salah, hanya duduk diam sambil memeluk lututnya. Kemudian si Raka yang biasanya paling tenang ketika melakukan pendakian, dia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia seperti ada beberapa mata yang terus mengawasi mereka dari balik kabut dan balik semak-semak. Teman-teman, kita jangan berlama-lama di sini. Kalau bisa, kita jalan lagi, ucap Raka yang akhirnya meyakinkan teman-temannya bahwa kita itu harus tetap ada semangat. Semuanya, dengarkan aku. Lebih baik kita jalan lagi. Kalau kita tetap diam di sini, kita cuma bikin suasana makin buruk. Akhirnya setelah Raka meyakinkan teman-temannya, mereka pun berusaha melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati. Tetapi di tengah perjalanan itu, sebelum lama ia beranjak, Faisal berhenti tiba-tiba, kemudian ngomong, denger nggak? Tanya Faisal dengan nada rendah. Kemudian si Reno ini juga membalas, apalagi? Terus sambil memerhatikan Faisal, si Faisal ini menunjuk ke arah kanan, ke dalam kabut tebal. Itu lihat kayak ada orang memanggil. Kemudian semua terdiam dan kemudian mencoba untuk mendengarkan suara apa itu. Mereka semua ini mendengar dengan jelas ada suara seorang wanita yang memanggil nama mereka satu persatu. Reno, Raka, Faisal, Ayu. Mereka ini saling bertatapan satu sama lain dan dengan wajah yang pucat. Tidak ada yang berani berbicara.
Tetapi langkah mereka otomatis semakin cepat menjauh dari sumber suara itu. Sambil mereka tergesa-gesa, sudah mental down dan kecapean, mereka ini melanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya malam pun tiba. Mereka menyadari satu hal yang mereka ini takutkan. Mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Bahkan jalur yang mereka lewati sebelumnya ini tidak lagi terlihat sama sekali. Di tengah kebingungan, mereka menemukan sebuah batu besar yang tidak terlihat seperti bagian dari gunung. Di atasnya ada tumpukan koin-koin kecil yang terlihat itu seperti koin lama dan sudah usang. Akhirnya si Reno mencoba mendekat, tetapi Raka menarik si Reno. Jangan sentuh apa-apa, kata Reno dengan tegas. Namun saat mereka memutuskan untuk berjalan menjauh, suara tawa kecil ini terdengar dari arah batu tersebut. Tawa itu pelan tetapi cukup jelas untuk membuat mereka ini lari terbirit-birit. Setelah berlari tanpa arah, mereka berhenti di sebuah dataran kecil yang waktu itu cukup luas. Sambil nafas yang terengah-engah dan kaki terasa berat karena dingin serta kelelahan, mereka ini tidak ada yang berbicara. Semua sibuk menenangkan diri dan mengatur napas masing-masing. Kemudian Reno dan Raka ini saling berpandangan dan mereka mengucapkan bahwa ini tidak bisa diteruskan. Kita harus mikir cara lain. Reno yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Aku nggak tahu lagi, ini kayak bukan jalur yang aku kenal. Kemudian Raka memegang pundak si Reno mencoba menenangkan. Aku ngerti, kamu itu takut. Kita semua juga takut. Tapi kepanikan juga tidak membuahkan solusi. Nah, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, Faisal ini kembali menuju ke arah semak di belakang mereka. Itu ada orang di belakang situ. Kemudian mereka semua ini menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Faisal. Di balik semak-semak terlihat ada seorang wanita mengenakan pakaian serba putih. Wanita itu berdiri diam, punggungnya menghadap mereka atau membelakangi mereka. Ayu ini kemudian sambil suara yang ketakutan, dia bertanya, "Siapa itu?" Kemudian Reno juga, "Mbak, maaf mbak, iya ini bener jalur ke basecamp Selo ya?" Nah, si Reno pun bertanya, tetapi wanita itu hanya diam saja. Perlahan ia berbalik, wajahnya terlihat pucat dengan mata kosong yang tidak memandang ke arah tertentu. Reno kemudian mundur beberapa langkah, merasa ada yang salah. Kemudian Raka ini berbisik ke teman-temannya, lari. Mereka semua langsung berlari meninggalkan tempat itu. Namun semakin mereka mencoba menjauh, suara langkah kaki di belakang mereka ini semakin terdengar jelas. Nah, setelah mereka berlari cukup jauh, mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar waktu itu. Kemudian setelah berhenti di situ, mereka merasa lebih sedikit tenang, tetapi kehadiran tak terlihat itu masih terasa. "Aku yakin kita nggak cuma berempat di sini," ucap Faisal waktu itu kepada teman-temannya. Raka pun seolah-olah mengiyakan ucapan si Faisal itu. "Dari tadi aku juga ngerasa ada yang ngikutin. Tapi apa? Hantu atau penunggu gunung?"
mereka pun tidak tahu. Reno yang biasanya tidak percaya dengan hal-hal gaib pun kini terlihat lebih serius. Aku gak pernah dengar cerita penunggu gunung itu biasanya cuma ganggu. Kalau kita gak sopan, pasti ada yang salah dari kita. Mereka semua saling memandang. Reno kemudian mengingat sesuatu. Sal, kamu tadi sempat nendang sesuatu gak waktu di pasar Bubrah? Faisal kemudian mengangguk tapi agak ragu. Oh, aku tadi sempet gak sengaja nendang batu kecil sih, tapi kan cuma batu. Raka yang langsung menepuk dahinya, seolah-olah menyesalkan apa yang telah dilakukan si Faisal itu walaupun tidak sengaja. Itu bukan cuma batu, Sal. Di gunung ini semua benda itu punya makna. Apalagi kalau udah masuk area mistis, kayak di pasar setan itu. Kemudian Faisal hanya bisa terdiam, merasa bersalah. Dan akhirnya mereka ini mencoba memutuskan untuk kembali ke jalur atau mencari jalur yang mereka kenali. Namun setiap kali mereka mencoba bergerak, jalur itu kembali berubah. Pohon yang seharusnya menjadi penanda kini tidak terlihat lagi. Kemudian Ayu ini tiba-tiba berhenti dan memandang sekelilingnya. Tunggu. Kalian sadar nggak? Kita ini kayak nggak di gunung lagi. Ucap Ayu ini membuat mereka semua terdiam. Di sekitar mereka ini tidak ada lagi yang terlihat batu vulkanik ataupun pemandangan khas pegunungan. Yang ada itu hanyalah pepohonan tinggi dan gelap yang tampak seperti hutan belantara. Faisal ini kemudian ngomong sambil hampir menangis, apa ini? Dan yang lain juga ngomong, aku gak tahu. Tapi sepertinya ini bukan jalur pendakian. Mereka ini meyakinkan satu sama lain untuk tetap bersama, tetapi memang suasana semakin membuat mereka ini panik. Nah, tidak lama dari percakapan mereka tersebut, mereka ini mendengar ada seseorang yang berbicara. Kalian semua ini apa golek opo nang kene? Nah, mereka kemudian menoleh ke suara tersebut. Di sana ini berdiri seorang pria tua dengan tongkat kayu, mengenakan pakaian seperti penduduk desa di wilayah situ. Yang terlihat itu wajahnya keriput, tetapi tatapan matanya ini tajam. Nah, Raka ini dengan berkata cepat, Pak tolong kami, Pak, kami tersesat. Kemudian pria tua itu mengangguk pelan dan mengatakan bahwa kalian memang sudah masuk ke wilayah yang bukan seharusnya. Pak, apa maksudnya, Pak? Reno bertanya kepada orang tua tersebut. Kemudian pria tua itu menatap Faisal tajam. Seseorang di antara kalian membawa sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Kemudian mereka semua ini, teman-temannya ini, langsung melihat ke arah Faisal yang memang wajahnya semakin pucat. Kemudian Faisal buru-buru mengeluarkan batu kecil yang ia simpan di cakut celana. Ini Pak, saya nggak sengaja nendang batu ini dan mengambilnya tadi. Ini Faisal berbicara itu dengan nada yang memang mengakui kesalahannya. Kemudian pria tua itu menghela napas panjang. Itu bukan batu sembarangan. Itu tanda jalan untuk mereka yang tidak terlihat. Kalau kalian mengambil batu itu,
kalian sama saja mengganggu perjalanan mereka. Nah, kemudian pria itu pun akhirnya membawa mereka ke sebuah tempat terbuka yang memang suasananya terlihat lebih tenang. Kemudian ia meminta kepada mereka untuk duduk melingkar di atas tanah dan menaruh batu yang telah diambil oleh si Faisal itu di tengah-tengah dan dikelilingi oleh mereka. Kalian harus meminta maaf dengan tulus, lalu tinggalkan batu ini di sini. Jika mereka menerima permintaan maaf kalian, jalur kalian akan kembali. Akhirnya Raka memimpin doa, meminta maaf atas kesalahan mereka, dan suasananya ini hening, hanya suara angin yang terdengar saat itu. Kemudian mereka berdoa sebisanya, meminta permohonan dan meminta maaf kepada penduduk atau penunggu di sekitar yang menghuni area tersebut. Sampai selesai, mereka akhirnya meletakkan batu itu di tanah dan berharap bahwa ada sebuah solusi atau keajaiban yang tercipta, karena mereka ini memang berharap sekali bisa kembali ke jalur arah pulang. Kemudian pria tua itu tersenyum tipis sambil mengatakan, sekarang kalian bisa pergi, tapi eling, ojo ngremehke apa ae sing ana ning gunung iki. Nah, artinya kakek itu berpesan bahwa harus tetap berhati-hati dan selalu ingat bahwa jangan meremehkan setiap hal kecil yang ada di gunung. Nah, akhirnya ketika mereka membuka mata, karena berdoa tadi mereka itu memejamkan mata. Setelah membuka mata, mereka tidak lagi melihat sosok pria tua yang mereka temui itu tadi. Namun yang mereka rasakan, kabut di sekitar itu mulai menghilang tipis-tipis, dan jalur pendakian yang mereka kenal itu mulai terlihat. Nah, akhirnya mereka ini berhasil turun dengan selamat ke arah base camp. Tidak ada yang berbicara banyak selama perjalanan pulang. Masing-masing ini sibuk dengan perenungan atas kejadian yang baru saja mereka alami. Nah, setelah sampai di rumah, akhirnya mereka berhasil pulang dan sampai di rumah. Si Faisal ini masih sering terbangun di malam hari, karena Faisal ini sering mimpi buruk. Mungkin itu masih trauma atas kejadian apa yang telah dialami di gunung tadi, yang waktu itu mereka mencoba untuk melakukan pendakian. Dan Ayu mulai lebih sering berdoa, lebih khusyuk. Kemudian si Reno ini menjadi lebih berhati-hati setiap kali melakukan pendakian. Nah, bagi Raka, dia menyimpulkan bahwa pengalaman ini adalah pengingat bahwa manusia itu harus selalu rendah hati dan menghormati alam. Tidak peduli seberapa pengalaman seseorang telah melakukan pendakian, tetapi di setiap gunung, di setiap tempat pasti menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Nah, sekian cerita pendakian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.